kalau Raisa punya lagu terjebak nostalgia, Kinos malah terjebak di tengah kerumunan orang nih. Yap, Kinos mau nyari maksi nih Budis alias makan siang favoritnya para pekerja kantoran di Jakarta Pusat. Wah, auto tumpah ruah berjamaah ini mah rame bener. Mas, di sini yang paling favorit atau paling sering dipesen apa nih? Best seller kita di sini cakalang. Cakalang sih menggoda ya. Apalagi? Kita di sini ada juga cumi. Saya pesan dua-duanya. Masing-masing satu deh. Masing-masing ya, satu. nasi bakar cumi sama nasi bakar cakalang. Oke. Oke? Oke, siap. Cakalang ya? Ya. Jangan nanti-nanti. Siap. Cakalang Bukan tipikal yang langsung jadi, tapi nasi bakar itu benar-benar disajikan dan dibakar langsung on the spot. Nasi, lauk, daun kemangi, dibungkus daun pisang, dan lanjut dipanaskan Budis. Aromanya mah gak ada lawan. masih anget. Mantap. Visualnya begini. Ini kayaknya ada daun kemangi. Cuminya royal banget nih. Nggak pelit. Ya. Banyak banget cuminya tuh. Barbar melimpah ya, yang cocok banget nih sama porsi pegawai korporat. Refill energinya mah kudu full, nggak tanggung-tanggung dong, biar bisa langsung tancap gas lagi. Sedap! Padahal belum dimakan. Ngiler ya? Berani bumbu nih. Nasinya panas, cuminya biasanya kan kadang-kadang suka ada yang alot ya. Ini enggak. Wanginya itu tambah beraroma karena pakai daun pisang. Dan tadi ada daun kemangi. Enak banget. Lanjut kita foodies ke nasi bakar cakalang. Smoky dengan tekstur yang lebih lembut karena menggunakan daging ikan yang sudah disuir-suir. Enak, best. Jadi ganti salangnya. Langsung dibuat, nggak bisa berword-word lagi ya Skinos. Udah kenapa ya? Esensi si daun pisang ini kayak menyerap gitu ke nasinya. Udah banyak, padat, ya mungkin karena dibungkus. Bumbunya tuh berasa sampai ke nasi-nasinya. Cumi dan cakalang dimasak menggunakan basic bumbu yang sama, memberikan cita rasa gurih, asin, dan juga sedikit sensasi pedas. Eits, cakalangnya diimport langsung dari Manado loh. Beuh, mantep toh. Kalau dari warnanya, kan cakalangnya itu udah di smoke terlebih dahulu, asik smoke. Udah diasap terlebih dahulu, udah selesai diasap, baru dibakar pakai nasinya. Gimana nggak meresap coba bumbunya? Pantesan enak banget. Dan nggak aneh kalau ini menjadi yang paling favorit di Kramlon sini. Yuhu, giliran ayam kampung gorengnya nih foodies yang mau pamer. Tahu nggak foodies? Ini tuh salah satu lapak lama yang jualan di sini. Udah lebih dari 20 tahun loh, dan pelanggannya setia banget sampai sekarang. Mantul. Biasanya ayam kampung tuh dagingnya alot loh. Enggak loh. Gurih banget, gurih banget. Makin best karena hadir dengan 4 pilihan sambal sekaligus. Sambal terasi, sambal goreng, sambal tauco, dan sambal kacang. Mana nih favorit kalian foodies? Ayam goreng tapi pakai sambal tauco sama sambal kacang. Ada kecapnya, bumbu kacang. Ternyata cocok juga ya. Ayam goreng pakai sambal kacang. Geser ke sambal tauco yang hadir dengan geng lencaknya nih foodies. Warga Sunda mah emang udah paling paham ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia lencanya apa. Lenca itu bahasa Sunda setahu saya. Tapi menarik juga ya. Jadi kayak ada yang meletus-meletus gitu di mulut. So, foodies penasaran nggak gimana kalau nasi bakarnya collab sama ayam kampung? Gaskan lagi Nos. Untuk memuaskan mata kalian semua foodies, kita kombinasikan ayam goreng, ayam kampung goreng, pakai nasi bakar cakalang. Wah, rame rasanya. Tapi enak juga sih. Nah, ini ada lagi nih, aliran baru lagi. Makan ayam goreng, pakai nasi cakalang, ya. Itu kan udah unik ya. Sekarang pakai ini. Biar berasa kita makan di Korea.
Annyeonghaseyo. Mau dicampur ini itu, kalau rasa aslinya udah lazis mah pastinya tetap nyaman di lidah, ya kan? Fix deh, urusan makan di area perkantoran Hidden Gems kayak begini emang juara. Nah, yang bukan pegawai kantoran boleh nyobain juga dong pastinya. Siapa tahu malah ketagihan dan jadi langganan nih. Pokoknya approve foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oh my god. Es kopior datang. Tapi nggak pakai gimmick-gimmick jatuh ya, nggak pakai. Aduh, Foodies, ini depan aku ya dengan cuaca, dengan suasana yang ada di Cirebon ini. Sekarang Isan lagi ada di Cirebon by the way, Foodies. Ini kan panasnya Cirebon itu luar biasa karena memang Cirebon itu pinggir laut. Makanya cocok banget nyobain es kopior 4848. Ini luar biasa. Foodies, buat warga Cirebon pasti nggak asing lagi deh sama es kopior 4848 ini. Soalnya ini tuh satu-satunya yang masih eksis sampai sekarang dan legendaris, Foodies. Bayangin nih, udah ada sejak tahun 95 dan sekarang udah masuk generasi ketiga loh. Wewe banget nggak tuh? Yang ini original, yang ini dia ada sirup khususnya, ini dia ya. Ini sirup khususnya warna pink-pink. Ini kayak ngingetin aku sama kalau suka makan es pisang hijau ya, es pisang hijau Makassar. Itu ada sirup-sirup kayak gini. Apakah sama? Penasaran juga sih, Foodies. Dia selera ya, Foodies. Kalian bisa kasih ini SKM, susu kental manis. Terus yang ini original, yang ini udah dikasih sirup. Kita coba dulu dari yang original. Versi original itu kayak simple banget, Foodies, cuma es batu dan daging kelapa kopior, bukan kelapa muda biasa loh ya. Jadi kelapa kopior itu kelapa spesial yang terjadi secara alami karena mutasi genetik. Makanya dagingnya tuh lembut, tebal dan juga nyatu banget sama air kelapanya alias nggak nempel di bagian batok kelapa. Teksturnya es kopior ini kayaknya dia lebih kayak bubur, lebih kayak ancur-ancur gitu ya. Kalau kelapa muda kan dia lebih mulus, cantik. Kalau ini dia lebih bertekstur gitu. Foodies. Dia lebih empuk tapi dia lebih ada kayak serat-serat kelapa yang udah mulai tua gitu. Tapi no, ini bukan kelapa tua. Jadi tetap dia ada tekstur kelapa-kelapanya. Tapi tidak sekenyal kalau kita makan kelapa muda atau degan ya. Jadi ini beda banget teksturnya, bener-bener ya. Ini ternyata kopior tuh seperti ini. Tapi aku penasaran, apa benar ya kelapa kopior itu memang beda sama kelapa muda? Lihat deh, warna air kelapanya agak keruh ya. Tapi itu justru tanda daging kopiornya nyatu sama airnya. Pas dicampur es batu, auto seger kayak apotek tutup. Gak ada obat. Ngomong-ngomong ini baru yang original loh, Foodies. Kebayang nggak gimana rasanya kalau ditambahin sirup plus kental manis? For your info nih, Foodies, sirup yang dipakai di sini bukan sirup kaleng-kaleng. Ini homemade, langsung dibuat sendiri pakai gula pasir alami. Jadi no worries deh. Jujur ya, Foodies ya. Aku lebih senang banget yang ini. Kenapa? Begitu dia kena sirupnya, dia tuh kayak ada aroma yang keluar selain dari aroma kelapanya. Dia tuh kayak ada aroma yang bikin langsung menyeruak gitu ke hidung, ke tenggorokan, itu bikin makin seger. Yes, kelebihan es kopior 4848 ini tanpa banyak macam aja kayak udah creamy alami dari kelapanya. Kelapanya ini fresh pakai banget, no tipu-tipu, langsung ambil dari pohon loh. Buat aku yang nggak terlalu suka manis, ini pas banget manisnya. Jadi nggak kemanisan, rasanya tuh seger pol. Cirebon luar biasa nih. Oh, dia itu aku pikir kayak gula kental gitu, ternyata enggak. Kalau kalian bisa lihat juga tuh, teksturnya tuh agak lebih encer gitu, Foodies. Dia agak lebih cair dari gula. Nah, ini aku juga penasaran kalau dikasih SKM gimana rasanya. Enak sih, lebih creamy sih. Tapi kalau kalian nanya, terus kita lebih suka mana? Jujur aku lebih suka kalau yang dikasih sirup doang. Karena ada aroma yang keluar semerbak ketika
kalian minum ya, sirupnya ini bikin aroma yang ya spesial gitu, memang aroma khas dari es kopior 4848. Pas diracik, kelapa kopior ditambah sirup homemade dan juga kental manis, bener-bener bikin tenggorokan autonya seger banget foodies. Dan yang paling asik nih, foodies bisa takar sendiri rasa manisnya. Mau manis banget? Boleh. Mau light aja? Juga bisa. Karena dikasih 1 botol sirup dan 1 botol kental manis. Bebas kan foodies? Tapi kayaknya nggak afdol katanya kalau makan es kopior di sini nggak pakai si kue kering ini, kue kijing. Aduh, apa itu panas di luar foodies, di dalamnya adem, seger, dibikin sama es kopior ini. Yup, es kopior 4848 ini bisa juga lo buat oleh-oleh. Cukup beli kelapa utuh plus botolan sirup dan juga susu, langsung bawa pulang buat teman atau saudara di luar Cirebon. Biar mereka ikut ngerasain segernya kopior legend yang satu ini. Kelapa kopior, bulat sekali. Foodies, ini dia kelapanya. Beda banget sih foodies ya. Kalau dipegang kelapanya terlihat sebenarnya dilihat semuanya sama ya, kayak kelapa biasa. Tapi foodies yang bikin beda salah satunya nih. Nah, kalau dikocok-kocok, dia kayak ada yang gojak gitu di dalam, kayak ada yang bergejolak. Kita belah ya. Tiap kelapa memang punya karakter sendiri, tapi ada trik biar dapet yang manis dan creamy. Caranya, lihat warna airnya foodies dan dengerin suaranya pas digoyang. Kalau bunyinya agak berat, fix itu banyak dagingnya. Kita buka foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ini bagus. my god. Ya, jelas ya foodies ya. Tadi kelapanya itu masih bulat utuh. Tapi ternyata dalamnya memang udah hancur kayak gini, bukan karena dikerok-kerok pakai sendok, bukan foodies. Memang dia memang wujudnya seperti ini. Yang ini jujur beda. Beda sama tadi yang aku minum. Kalau tadi yang aku minum, dia rasanya lebih tidak manis. Nah, kalau ini dia lebih ada manis-manisnya gitu, foodies. Itu lagi, balik lagi. Karena memang dia dari alam. Jadi kita juga nggak bisa tahu dia itu rasanya manis atau enggak. Makanya di es kopior 4848 kalau kurang manis dikasih ini. Lokasinya ada di Jalan Karanggetas nomor 9. Ini wajib banget masuk ke list kalian kalau lagi main ke Cirebon. Tempatnya emang agak ngumpet gitu sih, ketutup sama dedaunan. Tapi soal rasa nggak perlu diraguin lagi. Udah approve by Makan Receh Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa Enggak recehan. enggak recehan. Hai foodies, lihat nih, aku mau kasih lihat ke kalian apa. Wow, ini besar banget nih dagingnya sama tulangnya. Dan ini apa namanya, Bu? Itu Tulang ya? dengkul sapi. Dengkul Kita- sapi yang dimasak jadi rawon dengkul dan terfavorit di rawon manten. Rawon manten. Wadidaw, kirain manten adanya di pelaminan aja. Taunya ada juga di rawon. By the way, ternyata ada sejarahnya loh kenapa disebut rawon manten foodies. Zaman dahulu ya, rawon itu adalah makanan bangsawan. Jadi pada saat ada acara pernikahan para bangsawan itu selalu ada. Sama kayak rawon manten, bumbu dan bahan rawon dengkul tuh sama. Jadi secara tampilan warna kuahnya juga sama-sama hitam dari keluak atau pucung. Bedanya isian rawon manten tuh full daging, sementara rawon dengkul isinya ada dengkul atau lutut sapi dan juga koyor. Cocok nih buat kalian yang suka banget sama dunia perlemakan. Foodies, lihat nih. Wah, wangi rawon dengkulnya udah kecium banget, jadi makin gak sabar buat makan. Sabar dong, sama kayak pelanggan yang ada di rawon manten yang kepengen icip-icip rawon dengkul kudu sabar. Soalnya stoknya terbatas foodies, satu sapi aja dengkulnya cuma 4. Kalau mau icip ya kudu datang lebih awal ya, tapi emang se-worth it itu sih rasanya. Kalau rawon manten ini kan full daging ya. Yang aku udah rasain dari tadi, daging ini jujur
empuk banget foodies. Nah misalkan kalau yang rawon dengkul ini, nih foodies bisa lihat sendiri. Besar banget dan ini namanya koyor. Jadi nih ya, enak banget. Koyor ini tuh rasanya kayak jelly kenyal-kenyal gitu. Justru itu dia yang bikin ini dia enak banget. Rawon Manten hadir di Jakarta sejak 2020. Bu Ike, sang pemilik dan peraciknya rawon Manten asli dari Malang, Jawa Timur loh. Istimewanya kalau makan di sini tuh ambience-nya nggak kayak makan di warung atau resto, malah serasa lagi makan di rumah, foodies. Selain bisa menikmati aneka macam kuliner khas Jawa Timuran, yuk mata kita juga disuguhin nih dengan deretan lukisan dengan ceritanya masing-masing. Foodies, ini ya yang aku rasa-rasa, aku lagi makan di Jakarta. Tapi rasa rawonnya ini autentik banget sama yang ada di Jawa Timur. Gak cuma nyajiin rawonnya doang loh foodies, kondimennya juga lengkap. Mulai dari toge, kerupuk udang, dan telur asin. Otentik banget ini mah. Hey, kalian para perantau asli Jawa Timur yang ada di Jakarta, bisa banget nih cus mampir ke sini ya buat ngobatin rasa kangen kampung halaman. Mas, Mbak, gimana rasanya? Wah, mantep dong Mas, mantep. Daging banget. Enak banget. Aku langganan di sini. Oh, pantesan. Saya seminggu 3 kali sini Mas. Selamat makan lagi, lanjut. Kalau yang ini juga nggak kalah otentik nih foodies. Dengar namanya aja udah pasti kalian tahu, rujak cingur. Cingur adalah bagian dari kepala sapi, mulai dari area bawah mata, pipi, hidung, sampai atas mulut dan dagu sapi. Teksturnya ya macam-macam. Ada yang kebagian tulang mudanya, daging, atau kikilnya foodies. Ini dia, cingur. Cingur ini rasanya, kalau menurut aku sama-sama kayak kikil ya. Rasanya tuh kenyal-kenyal gitu, gurih. Dan ini tuh, tau nggak apa? Hidungnya sapi. Bumbunya itu manis, gurih. Dan menurut aku yang bikin gurihnya itu gara-gara udangnya. Udangnya ini di dalam, ini nih foodies, bumbu-bumbu ini. Nah, aku nggak ngerasain amis sama sekali, malah ngerasain jos. Makin gurih, makin seger banget foodies. Kalian masih ada yang nggak doyan rujak cingur karena nggak nyaman ya sama aroma fishy-nya si bumbu petis? Berarti kudu wajib kesini nih. Tuh, habil aja keenakan dia. Kenikmatan duniawi kayak begini mah emang paling susah ya buat nolak foodies. Tapi kalau nolak lemaknya ya bisa lah. Nih ada wedang seru nih yang gak cuma anget tapi juga seger-seger gimana gitu. Isinya aneka macam rempah yang diseduh sama lemon. Lumayan kan tuh lemonnya bisa ngelunturin dosa-dosa lemak tadi em. Ini seger banget di tenggorokan aku tuh langsung anget semuanya sampai ke perut. Karena di dalamnya tuh ada serehnya sama ada lemonnya. Lemon dan sereh. Ini dia seger banget foodies. Jos banget. Jangan cuma nonton doang foodies, mending kamu cus buktiin sendiri ya. Menu-menu otentik khas Jawa Timuran di Rawon Manten, Jatinegara. Tahu nggak? Biar kebagian rawon dengkulnya nih, kalian bisa datangnya dari pagi, jam 9 udah buka. Oke foodies? Nah foodies, buat kalian yang kangen makanan-makanan khas Jatim, cocok banget nih. Langsung datang ke Rawon Manten yang ada di Jatinegara. Catat alamatnya, Rawon Manten Jatinegara ada di Jalan Bekasi 1 nomor 19 Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mas, nambah lagi lah. Siap Mas, siap. Foodies, bentuknya sih mirip martabak ya, tapi yang ini namanya apam balek khas Melayu. Bentuknya tuh mirip-mirip banget sama martabak, tapi adonannya sedikit berbeza karena nggak pakai telur sama sekali. Jadi teksturnya nggak terlalu kenyal seperti martabak. Mas, ini kenapa namanya apam balek? Apam balek ini makanan dari khas Melayu Riau. Oh, makanan khas Melayu Riau. Apam balek tuh kayak martabak jadinya? Iya, kayak martabak. Dia yang apam baleknya itu yang kayak martabak yang tebal. Oh, kalau apam balek itu yang kayak martabak, dia Iya, lebih tebal. iya. Nah, kalau yang kayak tipis kering ini, kayak tipir, Ini namanya yang kerupuk. oh namanya kerupuk, foodies. Beda kerupuk mah kita bakal makan bakso.
Varian yang lebih tipis ini bukan apam balek ya, melainkan kerupuk. Mirip-mirip juga sih sama martabak tipker, bentuknya lebih tipis dengan sensasi kriuk-kriuk di lidah. Isian apam baleknya juga macam-macam, ada coklat, kacang, dan keju. Mau campur semuanya juga boleh. Masak apam balek ini nggak usah lama-lama kok, paling cukup 5 menit aja. Kalau kerupuk lebih singkat lagi, 2 menit aja bisa langsung diangkat tuh guys. Toppingnya yang paling favorit di sini tuh coklat keju. Kita langsung bikin aja coklat keju ya. Nah, sedikit coklatnya. Plus kejunya diparut, Budis. Dia nggak boleh terlalu banyak ya, ntar jadi nggak kering ya? Nggak kering nanti. Oke, segini cukup? Oh, cukup. Oke, sip. Meski terkenal sebagai makanan khas Melayu Riau, ternyata apam balek ini asalnya dari Tiongkok loh foodies. Bisa menyebar di kawasan Asia Tenggara karena dibawa oleh para imigran Tionghoa. Nah, di beberapa daerah seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, adonannya masih tetap pakai telur foodies. Apam balek poris ini sih ciri khasnya emang gak pakai telur. Patokannya sampai coklat, Budis. Jadi kalau masih ada kuning-kuningnya, berarti belum matang. Kalau udah coklat semua, berarti matang. Itu boleh dibuka berarti. Udah jualan sejak puluhan tahun lalu, apam balek poris ini bisa menghasilkan 100 hingga 150 pieces setiap hari. Secara harganya emang merakyat banget. Untuk kerupuk harga cuma 2.000 aja, sementara apam balek Rp12.000. Nah, murah kan alias receh? Ya udah sikat langsung Sabi kali Fadlan, karena apam balek ini tuh kudu dimakan pas masih anget-anget ya, biar lebih jos. Fresh from pemanggangan. Itu lebih top lagi. Kita cobain langsung Budis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Ini rasa coklat keju. Budis. Yang akan bedain dia sama martabak itu tingkat kepadatan dari si adonannya. Kalau martabak ada empuk-empuknya, dia lebih padat. Tapi kalau manisnya, segala sesuatu itu hampir sama. Overall, sama kayak martabak sih, menurut aku ya. Teksturnya super soft banget, rasanya juga manisnya pas foodies. Terus ditambah lagi dengan keju yang melimpah. Aduh, beneran jos gandos rasanya di lidah. Ini rasa manisnya tuh lebih dominan ya yang pasti. Tapi kejunya ini berasa sih, kejunya tapi kurang berasa banget karena memang kayak nggak terlalu banyak, yang lebih cenderung ke coklatnya. Walaupun manisnya lebih cenderung lebih kuat ya, tapi nggak terlalu kemanisan, jadi nggak maktes di mulut kita, enak. Walaupun adonannya itu padat, tapi tetap enak, enak banget. Nah, lagi ya. Selain dari coklat, rasa manisnya ini juga berasal dari gula pasir ya. Tapi tenang, nggak kemanisan yang sampai bikin enak gitu kok, karena udah ditaka dengan resep paten yang pas banget di lidah kita. Oke deh, sekarang Sabi senggol kerupuk itu Fadlan. Gimana kita langsung cobain aja deh, ya. Rasa manisnya tuh pas, nggak berlebihan. Terus rasa crispy crunchy-nya dia tuh kuat banget. Semakin dingin kayaknya semakin dia crunchy ya. Dia nggak melempem, tapi crunchy-nya luar biasa. Enak banget. Dipadu rasa coklat sama kejunya tuh benar-benar jadi dominan banget. Walaupun manisnya dari si bumbunya ini, dari si adonannya udah ada. Tapi adonannya itu nggak terlalu manis, jadi pas banget sama semua ini. Oke, Budis. Sekali lagi, ini namanya kerupuk versi Riau Melayu. Oke? Ngemil-ngemil manja di sore hari menjelang dinner. Nah, buat kamu yang pengen cobain, boleh banget. Apam balek poris ini tuh bukanya setiap hari start dari jam 3 sore hingga sehabisnya. Buat yang pengen pesen untuk hajatan, bisa juga foodies. Yaudah deh ya, jangan lupa selalu nonton Makan Receh makanya, biar kamu nggak kelewatan info makanan endul dengan harga yang affordable alias receh. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan ya foodies.